Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam semuanya, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih. Kami rindu pada malam hari ini untuk kesempatan yang sekali lagi Kau berikan buat setiap kami. Kami rindu memberi yang terbaik Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Biarlah kiranya kehadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu boleh melawat setiap kami Tuhan. Dan kami boleh bertemu dengan Kau di tempat ini. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama sepakat kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari buka hati kita, siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Katakan lingkupiku, lingkupiku, amin. Dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwa kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan.
bersama-sama katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari bersama angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Kami tenang Tuhan, ku tenang sebab kau Allah. Hanya di dalam-Mu ku tenang sebab kau Allah. Sebab kau Allahku Tuhan, sebab kau gunung batu keselamatan, tempat kami berlindung, tempat kami bernaung Tuhan. Hanya di dalam-Mu Yesus, tempat kami percaya, takkan tergoyahkan iman kami di dalam-Mu Tuhan. Oh, terpujilah Engkau, hanya Engkau Tuhan. Iradalah paralah karalamu, hati kami percaya, hati kami percaya. Hanya Kau yang dapat kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya Tuhan. Dalam barang atas kirelele, mari bermazmur, berterima kasih, naikkan ucapan syukur kita. Dalam takaran barang yang takaran kirele karalama yang atas kirele. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, hanya bagi-Mu nyanyian pujian umat-Mu diberikan. Shikaralamana karalama yang atas kirele. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hanya Kau satu-satunya tempat kami berlindung. Shikaralalala karalama yang atas kiralata karalama yang atas. Sebab Kaulah gembala kami, takkan kekurangan aku. Kau membaringkanku di padang yang berumput hijau. Kau bimbing kami Tuhan ke
tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah kami yang setia. Thank you Lord Jesus. Kiralah tak karenamu, kiralah tak karenamu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini Tuhan membuktikan kasih setia. Katakan bersama, walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur hingga hari ini Engkau menunjukkan kasih setia-Mu buat setiap kami Tuhan. Oleh karena itu hati kami mau percaya Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang masa depan kami Tuhan kepada Allah yang tahu akan masa depan. Kami percaya Tuhan kasih setia-Mu nyata di dalam hidup kami. Mari setiap kita yang percaya sama-sama naikkan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Walau dunia berubah, amin, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
Biarlah sukacitamu boleh penuhi setiap kami di tempat ini. Yang siap bersorak-sorai buat Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyuguhkan akan segalanya. Sekali lagi bersama-sama katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyuguhkan akan segalanya. Mari sama-sama katakan, ratakan tangan bergelombang. Amin. Tangan yang berubah menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bilang dong sama kanan kiri Bapak Ibu Saudara, jangan lelah melayani Tuhan. Lebih dahsyat lagi melayani Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang. Amin. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu menyuguhkan
Sebelum lebih dahsyat lagi bernyanyi buat Tuhan, cari minimal 5 orang, bilang sama mereka, mari menari lebih dahsyat lagi karena ada kuasa yang besar di dalam pujian. Haleluya. Kuasa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus kita, katakan amin. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang tak membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, atas segala nama, nama yang tak membebaskanku, haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di bumi, di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasuk berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita, namanya di atas segala nama, raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari
Mari bersama-sama pada kesempatan ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur atas semua yang kami miliki Tuhan. Saatnya kami rindu memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki untuk persembahan di tempat ini. Biarlah Kau pakai persembahan ini Tuhan untuk memberkati lebih banyak jiwa Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Kau pakai persembahan kami Tuhan untuk pekerjaan-Mu sehingga kerajaan-Mu boleh diperluas Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun hidupku, Kau pegang masa depanku. Jiwaku menyanyikan, ku berterima kasih buat kasih setiamu. Hidupku persembahkan hanya bagimu. Ku berterima kasih buat penyertaan-Mu. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur menyembah-Mu. Kami mau bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Kau terima sebagai persembahan yang terbaik. Hidup kami, hati kami, Kau pakai Tuhan untuk alat-Mu. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku. Kaulah penenun
pinta hanya bersyukur. Tak ada yang ku pinta, hanya bersyukur. Mampu beri sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur dari awal sampai saat ini Engkau sudah menjamah melawat setiap kami. Engkau menenangkan setiap jiwa kami, meneduhkan setiap jiwa kami. Engkau menyembuhkan setiap jiwa kami, bahkan Engkau membebaskan setiap jiwa kami. Ketika kami tertekan, ketika kami sakit, ketika kami punya banyak masalah, kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau hadir untuk membebaskan setiap kami. Oleh sebab itu biarlah Tuhan, kami mau menjadi seorang murid yang tunduk kepada firman-Mu. Kami mau menjadi anak-anak yang penurut. Setiap benih firman yang ditaburkan akan ajar didik dewasakan kami semua, sehingga kami datang dalam keadaan sakit, kami pulang, kami disembuhkan. Kami datang dengan beban berat, kami pulang dalam kelegaan. Kami datang dengan banyak masalah, kami pulang, kami lihat pintu-pintu baru dibukakan. Mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kami. Bahkan ketika Tuhan Engkau datang untuk kedua kalinya, boleh didapatkan setiap kami tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir ibadah, tidak ada yang dimuliakan di sini kecuali Engkau. Oleh sebab itu sepakat bersama-sama kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua. Terima kasih tim worship ya, luar biasa malam hari ini, amin. Saya percaya semua dilawat Tuhan, amin. Ya, kalau ibadah dengan sungguh, pulang pasti dapat sesuatu. Tapi kalau datang ngantuk-ngantuk, pulang tinggal tidur ya gitu ya. Yuk kita langsung aja, kita mau masuk di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ya, kita belajar, saya belajar, saudara belajar. Tambah hari kita harus tambah belajar supaya bisa jadi orang-orang yang dipercaya. Setuju nggak saudara ya? Kalau sudah jadi dipercaya, kita naik tingkat menjadi kepercayaannya Tuhan. Saya suka dengan kata dipercaya, titik sampai di situ, itu kata Alkitab. Tapi Tuhan seringkali ngomong di hati saya, dipercaya bisa beberapa orang, tapi kepercayaan biasa cuma satu orang. Ya, nah kita mulai dari ayat ini, nanti kita lompat ke ayat yang lainnya. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ayo perhatikan baik-baik. Saudara datang ibadah, sudah puji sembah Tuhan, mestinya tadi datang hatinya kering, sekarang sudah seger. Tadi datang sakit hati, sekarang sudah melepaskan dan mengampuni. Tadi datang mikir utang, sekarang sudah lupa utang. Ya, tapi pulang tetap bayar ya. Tadi datang rasanya capek, lelah gitu ya. Sudah dalam hadirat Tuhan dapat kekuatan baru. Setuju ya saudara ya? Tadi lagunya pas buat saya lah ya, kalau menurut saya. Kalau saudara nggak pas ya nggak apa-apa wes gitu ya. Sebenarnya semua pujian itu pas buat kita. Supaya kita diingatkan kasih setia Tuhan besar, anugerah Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan setia sampai saat ini mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Sesungguhnya sekalipun ketika saya berdiri di mimbar, saya ini tidak berbuat apa-apa. Kalau bukan Tuhan yang taruh di sini, kita nggak bisa lakukan sesuatu. Kalau Tuhan tidak berikan yang namanya talenta, tidak ada sesuatu yang saya bisa kerjakan. Kalau Tuhan tidak kasih kepercayaan, tidak ada sesuatu yang bisa juga saya nyatakan di dalam hidup saya. Amin saudara. Artinya kalau hari ini kita ada di sini, memang setiap pujian yang kita nyanyikan itu benar. Dari masa sulit Tuhan jaga kita. Dari di lembah air mata Tuhan ada di sana. Di tempat kekeringan Tuhan ada di sana. Iya apa ya? Coba bilang kiri kanan, ngerti apa enggak? Ya, nah enggak ngerti saya ulangin ya. Jadi saudara harus aktif supaya kita pulangnya cepat. Itu ciri saya. Kalau saudara pasif kita pulangnya tengah malam. Kalau saudara aktif, yes amin gitu ya. Anggaplah ngerti, gak ngerti atau ngerti wes gitu loh. Nah kita akan pulang dengan cepat ya. Nah saudara, sampai hari ini kita masih bernafas, betul nggak?
Sampai hari ini kita masih bisa makan. Iya Pak ya. Sampai hari ini masih tidak telanjang. Berarti pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Oleh sebab itu kita harus jadi orang-orang yang tahu terima kasih. Harus jadi orang-orang yang ngerti ngucap syukur. Bukan cuma lewat perkataan, tapi lewat tingkah laku kita, tindakan kita, keseharian kita. Jujur saya mau katakan, mimbar ini sering bohong. Mimbar ini sering palsu. Tapi keseharian hidup kita itu penting buat Tuhan. Karena di mimbar semuanya malaikat. Kadang bisa lebih dari Tuhan. Tapi kalau sudah turun dari mimbar, persoalannya apakah sama dengan ketika kita ada di mimbar? Itu persoalan. Saudara ada di gereja, wajahnya semua orang kudus. Pulang ke rumah, bener orang kudus apa kudisan? Cuma kita yang tahu dengan Tuhan, betul gak sih? Nah, sepanjang mengiring Tuhan, Tuhan gak pentingkan mimbar loh sebenarnya. Tuhan pentingkan saudara dan saya secara pribadi. Banyak hal yang dia mau beri buat engkau dan saya. Dan banyak hal juga dia mau kerjakan bersama dengan kita. Dan banyak hal juga yang ingin dia nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan juga ingin setiap anak-anaknya ada di tempat yang seharusnya. Ada di tempat di mana Tuhan pengennya apa, ya kita kerjakan itu. Tuhan kepengen kita hidup seperti apa, ya hiduplah seperti itu. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen kan kepengennya hidup seperti yang ku mau, Tuhan nurut sama aku. Hari-hari ini kita rubah. Kita belajar nurut yang Tuhan mau. Katakan amin. Saudara tahu yang namanya pengurapan itu bicara tentang kekuatan, kuasa dan perkenanan Tuhan. Sering kali orang lupa bahwa ketika kita sudah ada di satu posisi tingkat mungkin A, B, C, D. Udah ada di atas gitu ya. Kita lupa bahwa yang bawa kita naik itu Tuhan. Saudara tahu ketika di bawah anginnya itu gak kerasa. Tapi orang kalau sudah diberkati anginnya itu semakin kenceng. Ya, tambah naik lagi ke atas, tambah kenceng. Nah seharusnya Tuhan berkata bahwa semakin diberkati semakin rendah hati. Semakin kita diberkati, semakin dipakai Tuhan, semakin melihat kuasa Tuhan bekerja, semakin harusnya takut sama Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah angkat, tangan Tuhan juga bisa turunkan. Tapi kalau Tuhan sudah angkat, Tuhan tidak izinkan siapapun nurunin, nggak ada yang bisa nurunin. Tapi kalau Tuhan sudah turunkan, tangan siapa saja tidak bisa ngangkat kita. Jadi semuanya ada di kedaulatan Tuhan. Makanya orang Kristen tuh hidup harus hati-hati. Ya, perhatikan bagaimana caranya kita hidup, kata kitab Hagai. Tiap hari kita harus perhatikan bagaimana cara kita hidup, bukan cara kita makan. Long tiap hari mangan kok. Ya apa ya? Nasi sama iwa asin wis warek kok. Kalau di situ ada iman, ada penyertaan Tuhan, sehat kok mangan iwa asin. Yang penting jangan kebanyakan, stroke. Ya, saudara makan nasi sama tahu aja tiap hari, asal ada iman, ada perkenanan, ada penyertaan, sehat kok gitu loh. Jadi jangan dipikir makannya apa, tapi mikir setiap hari. Bagaimana caranya saya hidup untuk tidak nyakiti Tuhan. Karena Tuhan datang bisa kapan saja, nggak ada yang ngerti. Nah hidup di bumi Alkitab berkata akan alami sorga. Mati juga masuk sorga. Tapi sorga yang seperti apa? Banyak orang berpikir sorga itu rumah gedong, betul nggak? Rumah besar pasti sorga. Tanya kiri kanan, kata siapa? Loh iya loh. Kata siapa? Di Alkitab itu ada dua orang kaya, ada beberapa orang kaya. Salah satunya orang kaya dan Lazarus, ya toh. Kemudian orang kaya ini masuk neraka. Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham. Tapi kita nggak cerita yang versi ini, ya. Saya ini mengalir aja. Saya sebenarnya bukan mau bawa ini, saudara. Ya, saya ini biasa atau pendeta mengalir, toh. Sudah disiap nongin loh, gak melebu-melebu, saudara ya. Nah, tapi ada orang kaya. Yang pertama, anak muda. Dia datang kepada Tuhan Yesus, mau ikut Yesus. Tuhan Yesus berkata, lakukan semua perintah Allah Bapa di sorga. Kan gitu bahasanya. Dia bilang, sudah loh, gue udah kerjain semua. Sudah 10 hukum Taurat gue kerjakan semua. Puasa juga iya, doa juga iya. Ya, kemudian Tuhan bilang, jual semua hartamu dan bagi-bagikan kepada orang susah.
ikut aku. Firman berkata, menjadi sedih hati anak muda yang kaya ini. Karena banyaklah hartanya. Ternyata banyaknya harta tidak membuat seseorang bisa happy. Dia pengen ikut Yesus, tapi gandole duit. Jadi kalau anak Tuhan masih gandoli duit, kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Loh itu loh firmannya. Jadi bilang kiri kanan, ojo doyan duit. Setuju katakan amin. Biar uang yang doyan kita. Kalau Yesus berkenan, Tuhan taruh perkenanan, kita semua tidak mungkin hidup itu sampai tidak bisa makan, tidak bisa pakai, ya benar nggak? Yang penting ngalamin surga di sini. Damai, sejahtera, sukacita, ketenangan hanya bisa kita alamin terus konsisten dan kekal kalau Yesus ada di sini. Karena ada orang bahagia kalau punya uang. Kalau enggak punya uang enggak bahagia. Di sini enggak ada. Saya lihat di sini bahagia semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Itu orang kaya yang muda. Ada lagi orang kaya yang serakah. Di Alkitab banyak, baca di kitab Injil, Matius ada, Markus ada, Yohanes ada, Lukas ada. Ya, Yohanes jarang mengupas yang hal-hal begitu, Yohanes lebih mengupas tentang kasih. Karena dia salah satu murid yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi dia tok yang spesifik bicara tentang kasih. Makanya orang yang melekat dengan Tuhan pasti hidupnya adalah kasih. Kemana dia pergi kasih itu bisa terpancar. Orang di sekelilingnya bisa menikmati. Pelayanan bukan bicara aktif di mimbar. Tapi pelayanan bagaimana melayani dengan hati dan kasih. Ketika turun dari mimbar ada orang susah. Maaf ya jangan tersinggung. Apakah saya pengkhotbah, worship leader, pemain musik bisa punya empati. Punya rasa belas kasihan untuk nolong seseorang. Apakah ketika kita pulang dari gereja. Ya, khususnya yang pelayanan. Ketika kita lihat oma-oma lagi nyebrang jalan pakai tongkat, apakah kita punya waktu sedikit untuk datang menghampiri mereka dan menuntun mereka nyebrang jalan? Banyak kita lihat saking rapinya kita di mimbar sampai turun kita mau pegang orang miskin. Saking rapinya kita di mimbar sampai kita turun itu lihat oma-oma mau jatuh tapi bajunya udah compang-camping. Kita mau megang, kenapa? Kita terlalu rapi. Saking rapinya belas kasihan hilang. Pelayanan enggak begitu. Hari-hari ini Tuhan taruh di hati saya. Semakin kalau aku percayakan kau besar, kau harus ngerti artinya melayani. Melayani bukan pinternya khotbah, tapi melayani adalah di mana hatimu masih ada kasih di situ. Hatimu ada hati Tuhan di sana. Dengan catatan setiap firman yang ditabur endingnya adalah apakah jemaat itu ngerti dan mau bertumbuh jadi dewasa. Loh saya ini keliling tiap hari saudara. Satu yang jadi beban saya, ini firman kan adalah hidup, tidak akan kembali sia-sia. Dan berdoa setiap saat firman yang didengar itu membawa orang Kristen mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Supaya semua orang hidup dalam janji Tuhan. Jujur saudara. Ketika jadi hamba Tuhan, ngelihat jemaat 1000 tahun sudah jadi jemaat, duduk di sana dengan firman, 1000 tahun tidak berubah, sedih. Bilang kiri kanan, aku yo. Sedih saudara ya, kalau lihat orang yang kita layanin nggak bertumbuh ya, kemudian tidak mengalami revival, kuasa Tuhan itu tidak kelihatan nyata dalam hidupnya, sedih saudara. Tidak senang-senangnya kalau saya diberkati lebih baik dari saudara, berarti saya lebih berkenan. Tidak, kita semua ini ada di hatinya Tuhan. Bedanya adalah siapa yang mau mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Siapa yang mau mengerti menjadi orang yang bisa dipercaya. Siapa yang mau mengerti untuk lebih cinta Tuhan lebih dari semuanya. Itu harus dimulai dari keintiman dengan Tuhan saudara. Mau khotbah diputer-puter juga. Menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang penuh dengan kuasa roh. Adalah satu tok saudara, intim dengan dia yang adalah maha dalam segala sesuatunya. Katakan amin. Nah yang satu ini kunci asnya loh saudara. Tapi ini orang Kristen gak suka. Sukanya rame-rame kumpul kayak emprit loh saudara. Saudara ngerti emprit gak? Burung emprit itu terbang gak bisa tinggi. Cuman sampai di tiang listrik gitu. Dan rame-rame cici-cuit gitu tak. Tapi Raja Wali
Enggak pernah rame-rame. Satu kali dia siap-siap terbang, ya dia terbang. Ada badai ya dia hadapin. Nah kita enggak bisa jadi burung emprit. Kita harus jadi raja wali. Setuju katakan amin? Dan enggak ada kata usia muda, usia tua. Di Alkitab enggak ada usia muda, usia tua. Di Alkitab loh ada yang hidup 990 tahun loh. Nanti cari siapa itu orangnya. Ya 900 tahun saudara hidupnya. Kita ini loh cuma 70, 80, 90. Loh gak ngerti apa-apa. Iya toh. Ayo kita belajar. Terus kita bilang sudah tua. Di sini enggak ada yang tua. Paling tua saya lihat 30 tahun. Kok gak ada sing amin sih? Iya paling tua 30 tahun di sini. Ya enggak ada yang tua. Coba kasih wajah kiri kanan katakan. Di sini enggak ada yang tua. Dan disalamin temannya katakan, saya masih muda. Nah, kalau sudah gini kan spiritnya beda gitu loh. Rohnya beda. Ya kalau saudara merasa tua, wah ini firman gak cocok sama saya, ini cocok untuk anak muda. Gak ada di Alkitab isi firman, tidak ada kenal usia. Siapa yang bisa nangkap, firman akan kerja. Nah saudara, kita 60 tahun sudah merasa gak bisa apa-apa. 70 tahun enggak bisa apa-apa. Itu Kentucky itu loh. Yang ciptakan itu loh umur berapa saudara? Ya tahu 80-an dia baru mulai. Dia baru mulai cari supaya dia bisa punya usaha di hari tua. Pensiunan. Iso itu ono Kentucky. Hari ini kalau makan ayam goreng tepung. Kabeh jenenge apa? Ayo. Padahal mereknya Sahana ya gitu. Ada yang ke apa gitu. Oh Sahara mungkin ngono ya. Tapi kita mesti gini, yuk tuku ayam. Nah apa gak hebat itu ya. Itu loh yang ngarang sampai ketemu resepnya. Itu bukan usia 60. Sampai di usia 80 masih terus mencari. Sampai 1000 kali kalau enggak salah. Dicoba, wes enak, saya kurang. Dicoba, saya kurang. Nah orang-orang seperti inilah yang bisa mengubah sejarah. Buktinya semua ayam goreng tepung jenenge loh yang ngono ya. Bayangin coba ya. Jadi ayo kita kan punya ciri khas. Kita ini anak kerajaan toh. Nah ciri khasnya kita jangan sampai hilang. Keluar bukan cuma Kristen tapi anak raja. Dan anak raja itu jalannya beda. Kalau diangkat sedikit senyum kiri kanan senyum kanan gitu ya. Lambaikan tangan shalom. Ngono iku lho anak raja. Iki anak raja melakukan ini. Lah, iyo kakek utang ya. Ya, apa kakek beban kan ya. Jangan ya, kita ubah. Malam hari ini kita sama-sama kita rubah. Sebentar lagi masuk 2025. Ada pintu gerbang baru yang akan dibuka. Harus masuk dengan kekuatan ekstra, termasuk yang sudah bertambah usia. Saya enggak mau bilang tua ya. Bertambah usia, katakan bertambah usia. Enggak boleh ada yang berkata aku sudah lemah. Loh firman berkata Tuhan menguatkan lutut yang goyah kok. Tangan yang lemah Tuhan juga kuatkan. Berarti tidak boleh ada di ruangan ini berkata aku lemah. Semua di ruangan ini berkata aku kuat. Karena ada Yesus di sana. Katakan amin. Coba duduk yang tegak. Kepala diangkat titik. Timbangin saudara ya. Sedih saya lihatnya ya. Sampai gak bisa melebu khotbah iki ya. Ya coba. Gitu ya. Coba bilang sama kiri kanan. Aku masih muda dan semangat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Ya, nah orang kaya yang kedua itu adalah orang kaya yang serakah. Dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Guru, bisakah kau ngomong sama saudaraku untuk berbagi warisan? Sudah kaya, pasti njaluk warisan. Ada nggak model seperti ini? Banyak. Sampai lupa ibu, lupa bapak, lupa saudara. Pokok duit, lupa segala-galanya. Nah orang model kayak begini, di bumi pun neraka, mati yo masuk neraka. Karena orang jahat itu tidak pernah tenang hidupnya. Percaya saya. Gak ada orang jahat itu tenang hidupnya. Mafia-mafia punya uang banyak, yo gak tenang kalau berurusan sama polisi. Tenang saudara dan saya, tiap hari urusan sama Yesus. Kalau sing amin, gak mudeng iki ya. So jangan terpesona, saya udah cantik dari kemarin ya. Ya, amin. Oke, saudara ya, lihat ya. Dan orang kaya itu ngomong begitu. Tuhan bilang, oh ini roh keserakahan. Terus buat apa? Kamu punya uang segitu banyak. Ini kita ngomong bahasa sehari-hari.
Orang kaya menjawab, iya sih aku ya bingung. Uangku terlalu banyak sampai ndak ngerti mau diapain. Saudara pernah kenal ada orang kaya yang ndak ngerti duitnya mau diapain? Pernah kenal? Saya pernah tahu. Dan saya itu keluarga masih jauh keluarga. Dia punya uang itu sudah tiap bulan itu beranak terus. Perusahaan itu terus buka 1 tahun 3 toko. 1 tahun 3 toko, 1 tahun 3 toko. Dari dia toko A, saya tidak bisa nyebutin ya. Terus nanti toko B, tiba-tiba dia jual celana jeans karena uangnya lebih-lebih. Dia usaha ini, usaha beras, usaha ini, usaha ini. Satu kali dia beli celana jeans. Terus dia lihat untungnya sekian. Akhirnya dia bikin sendiri kain sendiri. Setelah bikin kain sendiri, dia bikin pabrik benang sendiri. Loh kok gak cuannya lipat kali ganda. Tapi satu kali dia datang ke saudaranya yang keuangannya di bawah dia. Dia bilang ini sama adiknya. Dia bilang begini, hidupmu itu enak yo. Loh ini yang adik malah lihat dia enak. Duitnya dia lah istilahnya berapa turunan gantentek. Dia ngomong, loh pada enak kamu sih. Lawang kamu loh diberkati gitu. Nah persoalannya yang suge kaya raya ini tidak punya Yesus. Yang adiknya sudah punya Yesus. Hidup di dalam Tuhan yang hidup. Nah dia lihat yang ini, yang keuangannya itu tidak sebagus dia. Katanya kamu lebih happy ya. Loh kenapa? Kamu loh masih bisa pergi sama keluarga liburan, tamasya. Aku ini gak iso libur. Tahu enggak kenapa enggak bisa libur? Bukan enggak bisa libur. Dia enggak mau libur. Karena bagi dia time is, bilang kiri kanan, goblok. Itu pepatah orang serakah ya. Time is money gitu ya. Karena Alkitab berkata kalau bukan Tuhan memberkati kita jadi kaya, enggak bisa kaya. Kalau cuma cukup makan cukup pakai semua manusia bisa. Tapi jadi kaya itu anugerah. Dan jadi kelimpahan itu anugerah. Di dalam Tuhan itu disebut anugerah. Tapi di luar sana itu kerja keras. Saudara pilih mana? Kerja keras apa anugerah? Wong Mazmur 127 loh ngomong. Tuhan memberkati anak-anaknya pada waktu. Nah, bilang kiri kanan, makanya lu tidur terus. Iya kan? Itu ya salah ya, jangan diartikan begitu. Tidur diberkati, tidur enggak. Saudara tidur ya enggak bisa kaya. Di Amsal juga ngomong, sebentar tidur lagi bangun lagi ya toh. Sebentar tidur lagi makan lagi, tidur lagi bangun lagi. Enggak kerjain apa-apa. Pada akhirnya kemiskinan datang kepada hidupnya. Ya, jadi jangan nelan mentah-mentah firman yang kita suka tok tanpa ngerti artinya. Lu Tuhan wis ngomong, asal tidur saja diberkati. Oh pret. Saudara mencret, saudara nek mikirin firman itu terus tidur. 5 tahun jenggotan. Ya. Terus baju sudah lusuh, keluar dunia sudah berubah dan kau tidak jadi apa-apa. Ya saudara, hati-hati kita jangan masuk tipu daya iblis. Setuju katakan amin? Nah, kita kembali ke Ibrani 11, cepat kok saya ya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Harus ada didapatkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan. Berarti setiap hari harus baca. Oh, saya percaya di sini semua baca firman. Dari wajahnya kelihatan. Kotak-kotak kayak Alkitab ya. Haleluya. Ya, lanjut ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara lihat ya, didapatkan iman ada perkenanan. Perkenanan itu indah loh saudara. Perkenanan itu adalah seharusnya milikmu dan miliknya saya. Perkenanan itu artinya suka-sukanya dia. Dan kalau suka-sukanya dia, berarti kepada siapa yang ada di dalam hatinya, orang itulah yang menerima berkat. Jadi orang enggak bisa ngiri. Oh kok dia ya? Anggaplah misal di pelayanan, ini baru 3 tahun. Ini sudah 10 tahun ya misalnya gitu ya. Lah kok Tuhan itu ngangkat dia jadi leadernya. Lo ini loh sudah 10 tahun punya pengalaman. Kok malah enggak dipakai, enggak diangkat sama Tuhan. Loh suka-sukanya Tuhan. Jangan bilang gini, jangan-jangan iki jilat iki.
Lo jilat iku asin saudara. Lapo jilat uang saudara ya. Nah contoh saya kasih yang real ya supaya kita ngerti. Satu saat kita ini saya sama suami pelayanan gitu ya. Kan lebih banyak saya yang punya jam terbang tuh dari saya usia 19 saya sudah di ladang pelayanan, suami saya orang bisnis. Tapi ketika suami saya di proses keuangan di tahun 2012 dia mulai ambil komitmen tak stop di sini, lihat Tuhan mau apa. Karena saya ngomong percuma kamu kerja di sini malah ngentekno duit, bukan bawa duit pulang ke sini malah ndak menghasilkan, pulang paling bawa duit 500 ribu begitu ya. Kita di rumah ini nungguin kamu pergi kemana-mana ndak pulang-pulang, khawatir malah dicukup PP gombel ya kan gitu ya. Saya bilang di rumah saja ndak usah kemana-mana. Kita loh yang penting makan cukup, keluarga kumpul, berdoa, ngikutin Tuhan mau apa. Percaya ndak selamanya seperti ini. Itu iman loh. Iman itu tidak ditentukan oleh keadaan. Tapi itu iman itu percaya bahwa keadaan itu bukan yang Tuhan mau. Ada hal yang lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Hanya dibutuhkan sebuah perkenanan untuk kita ada di sana. Nah selama perkenanan yang benar-benar kita lihat pada akhirnya nyata, bukan berarti sekarang gak ada perkenanan. Tapi jadi realita dibutuhkan waktu untuk iman kita itu semakin dewasa. Amin. Bukan iman yang di mulut, tapi iman yang dipercaya, iman yang dikerjakan sampai iman itu menyatu dengan kita. Sampai ada masalah kita gak lagi takut sama masalah karena kita selalu lihat bahwa pertolongan Tuhan itu ada. Itu iman yang semakin meningkat. Sampai tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan bahwa Tuhan itu bisa. Satu saat suami saya mulai pelayanan. Tiba-tiba ada satu gereja di gang kecil saudara. Gang kecil dan isinya oma-oma. Kalau di sini kan belum oma ya. Di sini masih sioce ya. Katakan amin ya. Nah itu oma-oma. Nah gereja kecil gak banyak orang juga gitu kan. Nah saya sering diundang di sana, tapi satu saat suami saya dijadwal. Nah suami saya kalau dijadwal, itu selalu dia ngomong gini, tak buat elek supaya gak diundang maneh, ngono saudara ya. Karena panggilan Koko merasa bahwa dia bekerja di marketplace. Kan yang ada di ladang Tuhan itu saya. Nah kebalik sama saya. Saya kalau mau pelayanan tuh mikir saudara sampai saya mikir. Orang khotbah sederhana aja loh. Aku itu mikir sampai ya opo caranya ngupah saya sampai orang itu saya ngerti. Kata anak saya, mama menyusahkan diri. Saya bilang enggak bisa, tipenya beda. Ya toh karena Tuhan ngajar saya dengan keras. Tuhan didik saya itu keras saudara. Untuk bisa ngerti apa yang dia pikirkan. Nah saya menuntut diri saya sendiri untuk bisa ada di pikirannya Tuhan. Kalau nggak begitu saudara jadi males. Lah suami saya dia siapkan diri. Dia ada di kamarnya. Satu hari sepanjang hari. Wes pokoknya nggak boleh diganggu. Pergilah pelayanan saudara. Itu awal-awal sudah mulai nggak kerja. Sudah give up sama Tuhan. Pergi pelayanan. Lah waktu pulang pelayanan. Di WA langsung sama Pak Gembalanya. Shalom Pak Henry, terima kasih ya berkat firmannya menjadi berkat buat jemaat di sini. Ngomong begitu ya, jadi berkat buat jemaat. Pak itu bulan Oktober, bisa nggak Desember ngisi Natal di sini? Oh tambah jeglek suami saya saudara. Dia bilang Mei piye Natal Mei. Saya bilang loh, kowe lo ndak perlu takut nopo wong jadwalmu kosong selalu. Saya bilang gitu. Wis pergi yo. Lah kamu, saya ada di tempat lain. Wes Koko ke sana, saya ke sini, saya bilang gitu. Wes dewek-dewek ngisi Natal tapi beda gereja. Singkat cerita, suami saya pelayanan pulang ya. Setelah pulang, saya dijemput karena saya lebih dulu jamnya. Suami 1 jam KCA, dia jemput saya. Nah waktu di mobil dia tiba-tiba nanya begini, Meme, kamu ini tahun lalu kan ngisi Natal di sini. Kamu piro? Saya bilang kau oleh takok ngono, malu mbek Tuhan tanya-tanya ngono. Loh, iki serius nanya, piro dia ngomong gitu. Loh, lali aku. Ini loh jemaatnya sedikit kecil. Sak mujizate piro ngono. Lah kan lupa saudara, saya ini enggak pernah ngitung-ngitung. Suami saya bilang, sak mujizat piro? Mujizat 2 juta Natal, saya bilang gitu. Oh iya, loh, emang kok dapat persembahan? Dapat, dia kasih saya tas. Nggak tahu ini apa, dia kasih saya tas saudara. Tas kertas karton gitu ya, dia kasih saya. Terus saya buka, loh ono amplop. Terus saya bilang ini apa? Loh yang bu tadi aku dikasih mereka. Tak buka saudara, loh ono sobekan kok isa nggak ngerti sih, tak bilang gitu. Padahal sudah ngerti. Tak hitung saudara, 10 juta. Terus saya ngomong gini,
ini apa? Ini persembahanku. Cewake, ya iya. Terus suami saya bilang gini, kamu 13 tahun, waktu itu 13 tahun. Nah, 13 tahun di mimbar loh, gak tahu toh untuk samene ngono saudara. Saya digitu sama suami saya, 13 tahun kamu gak pernah toh terima segini. Wah jeglek saya saudara. Dia bilang, iya gak tahu, gue kesayangan Tuhan. Sampai di rumah, sembahyang saya saudara. Bapak saya mau tanya. Kok aku gak pernah intuk bojoku intuk? Ya, loh dia itu loh pemula ya, ini daging loh. Kan dia baru. Tuhan itu loh punya alasan yang kita gak bisa ganggu gugat. Alasan yang diberi ke suami saya dengan saya tidak sama. Suamiku juga sampai nangis waktu terima berkat itu. Kok iso yo tak elek-elekin khotbah, kok malah dikei persembahan wae. Ternyata Tuhan nempeling suami saya pakai duit. Enak to uripe. Salah ditempeling duit, kene rotan. Nah, akhirnya suami saya itu Tuhan ngomong, "Kamu loh ndak mau sungguh-sungguh. Ini loh upahmu. Coba nek kamu sungguh-sungguh, apa aku ndak pelihara hidupmu?" Nangis suami saya. Tuhan bicara lewat uang, bayangin. Setelah itu tidak pernah terjadi lagi. Normal kembali ya toh. Saya lagi doa, Tuhan kenapa? Tuhan cuma ngomong, itu apresiasi buat suamimu. Dia itu harus melepaskan mimpi-mimpinya. Dia harus meletakkan hak sebagai pria yang seharusnya dia bertanggung jawab penuh dalam keluarga. Tapi dia mau ngikutin jalanku, nganter jemput kamu pelayanan itu loh. Suami itu nahan harga diri dan gengsi. Karena waktu itu kan gak ada penghasilan. Ketemu orang-orang tanya, "Pak kerja apa?" Suami saya ngomong, "Ternak teri." "Apa Pak ternak teri?" "Nganter anak, nganter istri saudara." Lah bayang loh saudara, itu harga diri loh saudara. Tapi ketika suami saya ngantar saya dengan setia, Tuhan itu loh ndak tutup mata. Kelihatannya hal yang kecil toh, cuma ngantar saya. Tapi suami saya ndak pernah ngomel saudara. Nanti dia duduk misalnya lagi nggak pelayanan ngantar saya kayak begini. Saya khotbahnya mulai kacau karena mungkin capek saya hang gitu ya. Suami saya udah bisa deteksi, ya kok gak deteksi puluhan tahun bareng saudara ya. Dia langsung gini, loh ini kok khotbahnya muter-muter, sembahyang jadi pendoa syafaat saudara. Jadi upah yang duduk di sana sama saya yang khotbah, podo saudara, enak mana? Khotbah apa duduk di situ? Lah iya saudara ya. Nah itu namanya perkenanan. Terserah suka-sukanya Tuhan. Setuju katakan amin. Jadi jangan selalu berpikir, aku kan gak iso apa-apa. Nah, saudara taat sama firman, hidup dengan apa maunya Tuhan. Perkenanan itu loh menyertai kita. Apa yang bahkan tidak pernah dipikir, disiapkan. Anak cucu kita hidupnya seperti apa. Kalau kita percaya anak cucu orang benar dipelihara Tuhan. Kita tidak takut, tidak gentar. Kita ajarkan iman sebagai warisan. Iman kepada anak-anak. Ya kita akan lihat anak-anak kita akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Itu perkenanan, katakan amin. Secara logika tidak mungkin anak saya bisa sekolah di luar negeri. Logika anak saya tidak mungkin bisa kuliah. Tapi karena ada perkenanan, tiba-tiba ada aja jalan. Ada beasiswa, ya toh. Tiba-tiba anak-anak kita pintar sekolah. Itu perkenanan loh, itu bukan kuat gagahnya kita. Katakan amin. Semua yang kita bisa dapatkan itu perkenanan Tuhan. Termasuk hari ini kita ibadah, kita masih diperkenan apa? Untuk pakai waktu dengan baik. Masih bisa nyanyi, nyembah Tuhan, dengar firman untuk iman kita kembali bertumbuh. Karena nanti Tuhan ketika datang, anak manusia datang, dia harus dapatkan adakah iman. Adakah iman, dia tidak bilang adakah dolar, nggak ada. Dia bilang adakah iman di dalam hidup kita. Makanya di sini katakan iman kalau ada di dalam kita maka perkenanan Tuhan itu terus mengalir atas hidup kita. Setuju katakan amin. Mungkin saudara bilang aku enggak pintar doa, enggak usah pintar doa. Yang penting mau berdoa. Nangkap enggak? Ada orang pintar berdoa. Lah ada loh di Alkitab. Orang Farisi sama pemungut cukai. Pernah dengar ya ceritanya? Datang sama-sama di bait suci. Pemungut cukai duduk di belakang. Yang namanya orang Farisi duduk di depan, pakai jubah yang bagus, tepuk dada. Tuhan, ya kan ngono ya. Lah wong Kristen ono sing sembayang ngene. Oh pengen tapuk ae saudara ya.
sembahyang kok ndak rendah hati, sing ngene-ngene. Sampai kadang lihat orang nangis iso guyu itu, untung ndak ada malaikat nampar, nega berot mulutnya. Ya ada. Nanti lihat orang nangis ditertawakan. Terus dia datang ke Tuhan. Sakno ya orang-orang itu punya banyak masalah. Aku loh ndak punya masalah karena Tuhan sayang padaku. Nah orang seperti ini sama dengan orang Farisi yang ada di Alkitab. Dia datang ke Tuhan bukan merendahkan diri. Merasa bahwa Tuhan perlu sama dia. Ada gak sih jenis begitu di sini? Oh kalau aku ndak hadir di sini, Elroy ndak bisa berjalan. Cari sopo. Satu aja yang hadir, Elroy akan tetap jalan. Katakan amin, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Nggak bisa kita ngomong gitu, seakan-akan Tuhan yang perlu kita. Nah kita yang perlu Tuhan, betul ya. Nah ini orang-orang Farisi duduk di depan, tepuk dada, puasa sekian, doa sekian. Pokoknya semua disodorkan sama Tuhan. Tuhan lo nggak peduli saya yang begitu-begitu. Kau pandai berdoa, baik. Semakin banyak berdoa, baik. Banyak baca Alkitab, baik. Banyak ngerti Alkitab, baik. Tapi bagi Tuhan, apakah kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Kalau kau melakukan yang diperintahkan, itu jauh lebih baik. Dan orang pemungut cukai di belakang, nepuk dada, nangis. Ampuni aku orang berdosa ini. Ya toh, karena semua orang menyebut dia berdosa. Dia datang ke Allahnya dengan merendahkan diri. Mohon apa? Belas kasihan. Minta kepada Allahnya. Waktu itu kan belum zaman Tuhan Yesus mati sih. Kalau kita hari ini kan sudah hidup dalam kasih karunia. Jangan lagi selalu berkata, ketoke dosa gue, ketoke dosa, itu masuk perangkap setan. Kita loh bukan orang yang berdosa, kita ini sudah dibenarkan. Kecuali kita suka sama dosa, kita kembali jadi orang berdosa. Setuju katakan amin. Jadi apa masalah. Banyak orang Kristen begini, ampuni aku Tuhan. Titik sampai di sana. Setelah minta ampun, terus apa? Tetap berbuat dosa lagi. Setelah minta ampun, terus ngapain? Tetap berbuat dosa lagi. Ya percuma no minta ampun terus. Orang kalau sudah berani minta ampun sama Tuhan, tahu itu berdosa, dia tidak akan lagi hidup di dosa yang sama. Setuju katakan amin. Karena dosa itu penghalang doa. Kalau sudah ada dosa di sana, doa kita akan cuma sampai plafon turun balik saudara. Ya toh? Nah akhirnya Tuhan ngomong ke murid-murid, di antara mereka berdua yang ibadah, mana ibadah yang benar? Bahasanya mana yang berkenan kepada Allah? Murid-murid bisa jawab, yang di belakang pemungut cukai. Nah makanya saudara, kalau datang ibadah itu rendah hati sama Tuhan. Oh sok gitu loh. Ya punya masalah ngomong sama Tuhan. Namanya juga datang ibadah berarti mau ketemu Tuhan, betul gak sih? Mau ngalami Tuhan, bawa ukupan ucapan syukur. Kalau ada unek-unek ya ngomonglah sama Tuhan. Ketika ada puji-pujian nyanyilah. Siapa tahu ada pujian yang jadi jawaban buat saudara. Setiap apa yang dikeluarkan dari mulut kita akan menimbulkan iman. Kita pulang tadi lemah, setelah kita nyanyikan pujian bahwa Allah itu luar biasa, Allah dahsyat, Allah setia. Kita pulang dengan iman yang diperbaharui. Nah kita datang ke gereja, kok yang bisu? Semua nyanyi kita ngene tok. Tinggal ono gendrowo, wah. Ngono ya, bingung saya ngelihatnya. Lo ngapain datang ibadah kalau ndak mau nyembah? Datang itu ya nyembah. Firman ini bagian saudara, nyembah itu bagiannya Tuhan. Nah kalau bisu, nah bawa persembahan buat Tuhannya kapan? Halo? Itu loh persembahan itu kolekte, itu bukan buat Tuhan, itu buat gereja. Kan harus bayar listrik sih. Iya toh, dan lain-lain. Ya Pak? Oh mantep kue Pak. Ya, oh ya. Kayak ya, ngerti ya? Jadi kita belajar ya. Tanpa iman tidak ada yang berkenan. Nah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, berpaling berarti melihat kepada Allah. Dia harus percaya Allah itu ada. Orang yang ngalamin Tuhan pasti percaya Allah itu ada. Kalau sudah dia percaya Allah itu ada, tidak ada ketakutan. Satu kali dia minta, kata Markus 11 ayat 23, 24. Dikatakan apa? Ketika kau berdoa sesungguhnya percayalah kau sudah menerimanya. Kau sudah menerimanya, katakan amin. Satu kali berdoa, percaya kau sudah menerimanya. Nah hari-hari ini kan ada penyakit yang masuk di dalam gereja Tuhan.
Penyakit suka ngantri doa, di sini enggak ada, saya tahu sudah dewasa semua, katakan amin. Sudah ngantri doa, pegang HP. Di doa no konsentrasi mbak recording. Pendetanya sudah nyerocos, ini masih ngene-ngene. Lho iki sing punya kebutuhan sapa toh? Wah saudara kadang emosi saudara. Saking pendeta ya Pak ya. Saudara enggak pernah ya jadi hamba Tuhan, takut sama Tuhan. Pengen tak keplak situ-situ saudara. Mau tua mau muda hajar aja gitu loh. Kau ngerti apa enggak? Nah 1 bulan ketemu orang yang sama. 3 kali ngantri minta doa. Jadi saya tanya gini, aku suruh doa apa mana? Loh iya toh. Loh kemarin baru ketemu saya. Bu tolong doa no. Doa apa? Terserah ibu. Loh ngono i. Dokon BE. Doa no. Selesai. Minggu depan akhir minggu ketemu lagi. Semua ngantri, melok ngantri. Loh kok wong iki maneh? Piye terus? Ya. Ketemu lagi, gitu terus. Jadi pokoknya nah ada dia itu pokoknya kalau saya khotbah dia mesti hadir. Nah kalau dia sudah hadir saya gini, awas nyolot doa maneh. Gregetan sampai saya tahu. Gak Bu, tapi koncoku. Apa kamu itu kok jadi mak comblang ngono? Temen datang kok sodor doa. Sampai tak bilang lo temenmu lo ndak minta doa. Lo lah Bu sakno lo koncoku. Saya tanya ke temennya, kok nyolot doa ta? Terserah ibu, ya gak usah pulang sono. Nah saudara, ini jenis yang seperti ini. Lihat mujizat memang, tapi tidak mengalami pertumbuhan rohani. Ini namanya doa itu kan tidak mungkin mendustai hasil sih. Pokoknya ada yang doa dengan iman, jadi. Tapi masalahnya orang-orang model begini tidak akan pernah mengenal Tuhan mau apa dalam hidupnya. Karena yang dia kejar doa mujizat, doa pertolongan. Sementara itu tipu daya setan di akhir zaman. Karena setan tahu kalau semua anak-anak Tuhan sudah mulai bertelut di hadapan Tuhan, berdoa cari wajah Tuhan, setan tidak berkuasa menghancurkan saudara dan saya. Katakan amin. Jadi sama setan dibuat sebuah yang namanya event, antri doa. Nah yang hebatnya lagi, baru saya khotbahkan, gembalanya naik, mari nanti siapa yang minta didoakan, Bu Valen mau ya. Loh aku ket mau khotbah iku apa terus? Lah saya karena diundang yang ini. 10 tok ya Pak, 10. Suami saya di samping mencep saudara ya. Ini sampai di mobil kadang suami saya ngomong gini. Ngomong iku kok gak pinter-pinter. Nah bilang yo aku yo gak ngerti yo apa caranya bikin mereka pinter. Piye saudara? Bukan gak mau. Jujur saya doain saudara. Saya ini saluran. Ini Tuhan. Ini saudara. Saya ngomong masalahmu, saya memberkati saudara, saya ini saluran, saudara saya sambungkan ke Tuhan. Ya toh? Tuhan ketika mau lepaskan jawaban doa, Tuhan mau memberkati, lewat lagi saluran. Berarti yang lebih banyak dapat berkat, yang didoakan apa saya? Yang mendoakan apa yang didoakan? Loh saya lo ndak ada ruginya. Tapi yang jadi masalah, kalau terus begitu, saya akan mencuri kemuliaan Tuhan. Nanti Tuhan datang, saya tidak masuk sorga. Loh yang bikin saya tidak masuk sorga, bilang kiri kanan, kowe. Katakan amin. Paham dah? Saya ngerti firman sebabnya. Dan saya tidak mau main-main di situ. Mau ditolak sama jemaat, gak apa-apa. Yang penting Tuhan tidak tolak saya. Mau jemaat bilang Bu Valen sombong, yang penting saya tahu itu benar. Jadi saya orangnya sekarang punya prinsip, gak peduli. Jemaat mau mikir apa tentang saya, pokoknya itu kebenaran, saya akan kerjakan itu. Jadi kalau saudara bilang gini, lu nek enggak ada jemaat ibu enggak bisa nanti diundang-undang. Nek enggak ada jemaat ibu enggak bisa dikenal. Gak penting, yang penting mati masuk surga. Yang penting saya hidup, saya diberkati dengan damai sejahtera di bumi. Nah daripada saya enggak masuk surga gara-gara, oh iya. Saya tahu Musa itu loh. Enggak bisa masuk tanah Kanaan, gara-gara siapa? Ayo gara-gara siapa? Nah kalau baca Alkitab kan belajar loh kita hamba Tuhan. Musa itu loh enggak bisa masuk tanah Kanaan gara-gara orang Israel itu yang dia pimpin. Yosua lebih pintar. Lu enggak mau, gua tetap kerjakan. Jadi enggak usah nyuruh-nyuruh gua, gitu loh. Angkatan Joshua sama Musa beda. Musa takut kalau sudah jemaat ngeroweng ya wes. Itu biasanya gembala.
Untung saya enggak punya gereja saudara ya. Saya penginjil. Yang gembala kadang-kadang kan kalau enggak nurut jemaat hilang kabeh. Hei, ngerti enggak? Gembala kok model gitu, tak pindah ah. Cari gembala yang gini, halo shalom. Mau apa ning nang ning nong gitu ya. Nanti Tuhan datang baru kelihatan, penghakiman terakhir itu akan terjadi. Ya, ojo nang nong to ay saudara ya. Cari gembala itu kalau saudara salah ditegur, itu gembala yang benar. Jangan kalau salah gembala yang bilang gini, gak apa-apa. Tuhan itu baik, oh kopla iku jenenge. Podo gendenge. Ngerti? Kalau saudara dapat gembala yang salah ditegur, itu gembala. Saudara minta didoakan 1 kali. Tapi kalau sampai 5-6 kali gembala bilang gini, belajar doa sendiri, itu gembala bener. Nek terus tengah malam, Pak, tolong Pak, kesini Pak. Pak iya, bojone turu ditinggal ke sono. Besok, Pak, suwi-suwi, bapaknya gak mulai-mulai. Nyantol di situ. Gara-gara siapa coba? Jemaat, ya toh? Banyak enggak pendeta jatuh gara-gara begitu? Jemaatnya, oh wes ayu, Pak tolong entah Pak. Kembali langsung ketep-ketep mateng ya. Hati-hati, hari-hari ini banyak jebakan. Jadi jemaat juga harus dewasa, setuju ya? Katakan amin ya. Harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh cari. Nah, saya kasih kesaksian yang terakhir ketika saya pelayanan di Bondowoso ya. Saya pelayanan di Bondowoso bulan lalu. Udah beberapa kali ke sana dan selalu 5 hari gitu ya. Karena nanti ke Tanggul, ke Jember, ke Kalisat, kemana lah gitu-gitu lah ya. Pokoknya mereka itu, ini Bu Valen mau kita undang di sini. Ada yang mau bikin KKR gitu ya, jadi ono manajernya yang kono ya. Terus kita pergi. Nah, tepat kok waktu itu saya lihat jadwal kok Senin kosong sih. Ngapain juga saya dikasih lama-lama gitu kan. Kalau Seninnya kosong, terus Selasa ada, Rebu ada, Senin 2, Sabtu gitu kan. Terus saya ngomong, ini kan ada yang kosong. Saya juga dikasih hotel cukup bagus gitu. Saya bilang, bisa nggak kalau misal ada yang urgent gitu ya, mau kita layani, saya mau. Loh ibu enggak apa-apa, saya bilang saya ini datang diundang untuk melayani. Mosok nikmati hotel sepanjang hari enggak lapo-lapo, saya malu jadi pendeta. Ya saya malu jadi pendeta nikmati uangnya jemaat dan gereja tapi enggak ngapa-ngapain, saya enggak mau ya. Terus saya bilang sama mereka, saya bilang kalau ada saya mau. Akhirnya dia bilang ada sih C, tapi sungkan ngomong ke Cece. Saya bilang ya udah, oh ternyata teman saya juga, kita udah kenal lama juga di sana, papanya sakit. Nah hari Senin kita akhirnya full pelayanan dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Beberapa orang kita layanin termasuk Om ini. Nah waktu kita datang ke rumah si Om ini lagi kondisi sakit. Kakinya bengkak, ginjalnya lagi gak bagus. Jadi dia punya organ tubuh itu ada beberapa yang gak bagus gitu ya. Nah waktu kita datang dia gak bisa berdiri, dia pakai kruk segi 4 gitu ya. Kruk itu pun dia gak bisa nyangga badannya. Jadi anaknya laki-laki harus ngangkat keleknya gitu untuk dia bisa jalan. Nah langsung ditaruh di kursi, kursinya pun ditaruh bantal. Lah Om ini kan badannya enggak kuat nyangga. Jadi melorot terus gitu loh, melorot. Nah melorot mesti diangkat, melorot mesti ada yang ngangkat gitu. Ya kita datang, kita cuma bilang Om kita mau doa ya. Om percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan gitu. Ya dia cuma bilang gini, ya kalau pelayanan seperti jangan bilang gini, Om saya melihat. Di belakangmu ada genderuwo, di depanmu ada kuntilanak, jangan sudah lah enggak usah ngono-ngono. Saya kadang ketemu pendoa gitu sampai tak gini, mati sebelum kau doakan mati tak gimana. Ngajak dia sukacita toh ya, orang sudah sakit sudah umur 70 sekian. Lo masih diweden-wedeni ono setan ono iki. Lo belum masuk rumah sakit ngono mati saudara, ono genderuwo. Lo sering lo pendoa seperti itu, hati-hati kalau saudara pendoa ya. Ojo sok-sok bisa melihat, kalau Tuhan enggak kasih lihat enggak usah sok-sok melihat. Nah itu yang saya bilang kadang pelayanan tidak sesuai yang Tuhan mau. Hanya karena punya karunia. Tak dulu isek. Lah setan tadi enggak keluar, akhirnya keluar. Ya enggak ada saudara ya. Akhirnya kan kelihatan karena dicari. Loh ya kalau cari kan ketemu sih. Enggak usah cari-cari setan. Cari Tuhan saja ya.
Boleh punya karunia kadang-kadang kan muncul. Tapi kalau enggak dimunculkan jangan cari-cari. Nah kita terbiasa pelayanan kita enggak mau cari-cari. Kecuali nanti pas saya merem kelihatan sesuatu. Saya tanya penting ngomong enggak sih Tuhan? Kalau enggak penting ngomong ya saya simpan, saya tengking sendiri. Tapi kalau saya penting ngomong saya ngomong. Karena bersangkutan dengan yang dilayanin kan gitu. Ya udah kita doa, kita nyanyi. Selesai omnya rodoa, keluar air mata. Sudah kita juga ikut nangis sedih lihat omnya. Dan dia mantuk-mantuk, enggak bisa keluar suara juga. Nah kita selesai doain, saya bilang suami saya urapin minyak semuanya. Karena ini kan bapak-bapak urapin ginjalnya apa semua. Ya diurapin, 15 menit kita ngobrol, setelah doa kita ngobrol. Ngobrolnya itu sukacita, makanya hati yang gembira adalah obat yang ya kita ngajak sukacita. Om dulu gimana itu kenal sama si tante gitu, bahasa ngono-ngono lah saudara. Terus dia bilang gini, nah si tante jawab di sekolah kan ya. Terus om tahu nggak kesukaan tante makanan yang tante paling suka dulunya apa? Langsung jawab manggis. Tante gini, ingat aja dia gitu kan ya. Rodo Madura kan. Terus kita tanya lagi si tante, ya supaya suasana ini loh menghadirkan sukacita sorga toh. Terus tante, om sukanya makan apa? Dia lihat kita sambil senyum, ini tante suka senyum. Terus dia bilang gini, enggak tahu saya. Lu kok enggak tahu sih? Dia suka makan semua, ngono saudara ya. Nah akhirnya jadi gurau. 15 menit, 20 menit. Kita lihat itu yang namanya kakinya om itu tambah kempes. Terus om itu kan melorot terus. Dari tadi diangkatin, tiba-tiba dia ngangkat pantat sendiri. Terus ngangkat pantat sendiri, dia tiba-tiba punya kekuatan. Dan tiba-tiba dalam 15-20 menit, dia ngalamin kesembuhan di tempat dia duduk. Bisa bergerak. Terus kakinya yang tadi tidak bisa ngangkat, diangkat-angkat. Apalagi teman saya rodong banyol, om diangkat, ayo digerak kiri, kanan. Lah orang tua kan kadang melok, kiri kanan. Loh kakinya bisa diangkat-angkat yang bengkak tadi itu. Sudah kempes, ayo om jalan, yo berdiri, tidak ditopang lagi. Cuma pakai kruk yang segi 4 itu, jalan. Kita sukacita toh. Sudah 1 jam kita ngobrol panjang lebar tentang makanan dan sebagainya. Kita mau pulang nih, udah 1,5 jam di situ. Si om bilang, saya mau ke toilet, saya mau ke belakang. Ya kita tunggu om pipis dulu ya toh. Terus tante cerita, ini om, saya bilang om pasti ke gereja enggak tante? Om itu minta ke gereja terus, tapi saya enggak boleh. Loh kenapa enggak boleh? Nanti kalau mau kencing siapa yang angkat, dia bilang gitu. Oh iya tapi kasihan loh, omnya pengen ke gereja. Tante anak-anak diajak supaya bisa nopang om, biarkan dia ke gereja ketemu Tuhan Yesus ya. Nanti besok-besok ke gereja ya tante. Iya berarti om ini sudah lama pengen ke gereja, enggak diajak ke gereja. Saudara tahu dia pergi ke gereja bukan minta didoakan sembuh. Dia pengen nyanyi. Terbukti apa saudara? Ketika om sudah keluar, kita teman-teman bilang, udah pulang yuk, kita masih mau doakan orang satu lagi. Itu sudah sekitar 4:30 sore. Saya datang gini, shalom om, kita mau pulang, ibu pendeta mau pulang. Dan saudara nek pendetanya kayak ngene, saudara yang mati tidak jadi saudara ya, gitu kan gitu ya. Ya saya bilang ibu pendeta mau pulang, saya gitu. Terus om pegang tangan saya kan pegang dia pegang tangan saya bilang, enggak. Loh saya ini mau pulang om, enggak. Loh enggak itu gimana? Doa. Loh om mau doa lagi? Ya, minta doa lagi saudara. Akhirnya ya sudah ayo kita doa lagi. Kita enggak bawa gitar, enggak bawa apa. Ayo kita nyanyi lagi, kita doa. Duduk, omnya datang sendiri ke kursi, pergi sendiri ke kursi tadi dibopong. Itu dalam waktu 1 jam itu dia sudah rasa sehat. Dia duduk di kursi, kita nyanyi, cuma nyanyi Ku Mau Cinta Yesus yang terakhir saya ingat. Kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Omnya mulai nangis sambil dia duduk di sana, duduk sendiri, udah nggak dibopong gitu kan ya. Kita ini loh yang doakan, melo nangis kabeh saudara. Karena ajaib gitu loh. Kok dalam waktu singkat om ini langsung dapat kekuatan. Ternyata saudara kerinduan hatinya tergenapi. Ada kehadiran Tuhan di dalam doa dan pujian penyembahan yang dia rindukan sekian lama untuk dia ke gereja. Itu menyembuhkan jiwanya loh. Ketika jiwanya sembuh, tubuhnya ngikut saudara. Nah waktu nyanyi, saya tutup mata nyembah sambil nangis. Saya lihat ada Tuhan Yesus berdiri di depan om. Pegang tangan dia sambil senyum begitu. Saya pikir om sembuh dah, berarti kan sudah sembuh nih. Karena ada Tuhan Yesus di situ. Ya saya enggak ngomong mana-mana, saya simpan dalam hati saya. Ya udah kita pelayanan. Kita pulang, kita pelayanan, besok pelayanan, Rebu kita pelayanan. Selasa tiba-tiba saya di WA anaknya malam. Teman saya juga panggil C ya.
Dia bilang gini, Valen bisa tolong doa, ini papa masuk rumah sakit. Loh katanya tadi siang dibawa makan baikut. Iya sudah drop dari kemarin, sudah sehat tiba-tiba kok melemah gitu. Oh iya berarti di rumah sakit. Oh iya sudah oke. Nah hari Rebu kita di WA lagi, tolong doain papa ya gitu. Nah saya ini pelayanan di Jember saudara, jujur saudara, kita ini pelayanan seharusnya cuma sampai Selasa, Rebu pagi kita pulang. Karena hari Rabu itu sore saya pelayanan, suami saya juga khotbah. Kita batalin karena mereka tiba-tiba buka flyer baru. KKR di Jember, saya bilang loh ini kok enggak ada di jadwal saya di agenda. Iya mendadak bu, loh kakak takut saudara. Langsung Rebu, nah tapi saya mengerti pada saat itu. Kita ditahan untuk tidak pulang, hanya untuk om itu. Bayangin, bukan untuk KKR di Jember loh. Untuk om ini, selesai kita KKR 10:30 kita pergi ke rumah sakit di klinik Jember. Omnya sudah pakai pernafasan apa, terus pakai kateter. Kita masuk, saudara tahu, maaf ya, kencingnya itu sudah darah kental. Bukan air kencing lagi, darah kental. Saya masuk itu mikir, kok bisa gini ya? Terus tiba-tiba saya ingat Tuhan berdiri depan dia. Ini berarti antara dia sembuh atau dijemput. Saya enggak dong saudara karena lihat dia sembuh kan. Akhirnya anaknya kan video call, anaknya kan di Bondowoso. Dia bilang gimana Valen? Saya bilang siap-siap ya. Saya bilang kalau papa harus sembuh, sembuh. Tapi kalau papa harus pulang kalian keluarga harus siap. Wah putunya nangis karena putunya paling cinta. Putunya yang satu ini belum nikah. Berharap engkong ada di situ waktu dia nikah. Terus saya bilang sama si Noni ini, dilepas ya engkong. Kalau engkong harus hidup, engkong akan hadir kamu punya pernikahan. Tapi kalau engkong harus pulang, kamu enggak boleh tahan. Karena Tuhan lebih sayang engkongmu. Iya gitu, ya sudah saya menuju ke engkong. Lihat wajahnya saudara, hati saya pecah saudara. Nuangi saya kayak kehilangan bapak saudara ya. Enggak pernah loh saya gitu ngalamin. Saya nuangi, saya kepingin lagi nangis dulu saudara. Lucu no pendetone nangis saudara. Saya nuangi saya di situ saudara, nenang no hati saya ini ono opo gitu ya. Terus teman-teman lihat, saya bilang enggak bisa dah, ada sesuatu yang lepas di hati saya. Terus saya doain, enggak bisa dipanggil udahan. Saya doa, saya bilang anak mantunya yang lain. Kalian semua besok kumpul, minta maaf sama papa. Mau papa sembuh, mau papa pulang, kalian harus beres sama papa. Supaya papamu juga beres, kamu beres. Minta maaf sama papa, mungkin ada salah. Sak cucu-cucu semua ya, saya bilang gitu. Oh iya gitu, ya sudah doa, ada angka 3-6. Tiba-tiba saya ngomong 3-6 hari. Kalau Tuhan mau sembuh dia sembuh. Tapi kalau Tuhan mau bawa pulang 3 hari ke depan, dia pulang. Bener loh saudara, hari Rebu itu malam kita doa. Hari Sabtu omnya pulang. Saya di WA minggu pagi. Ini teman yang lain. Om sudah pulang tadi malam. Jam piro saudara? Jam 11-an. Waktu kita ada di sana jam segitu. Persis 3 hari. Tet saudara. Ya. Dan waktu itu saya langsung nyes. Ya sudah tapi kita udah doakan gitu ya. Saya mandi persiapan mau pelayanan hari Minggu itu. Saya mandi itu sambil mikir. Kok bisa ya Tuhan ya? Nah, Tuhan terus ngajarkan. Kamu ada di sana untuk dia. Ini yang namanya perkenanan. Ketika orang ini sungguh hati. Kepengen nyembah Tuhan. Pengen pergi ibadah minggu loh saudara. Dia enggak bisa karena dia sakit. Coba lihat Tuhan, Tuhannya saudara, Tuhannya saya. Enggak nunggu, Tuhan datang ke dia. Lewat siapa? Lewat kita. Makanya seringkali Tuhan pakai saudara dan saya untuk menggenapi yang dia ingin kerjakan. Tapi kita seringkali enggak peka. Jadi ketika kita, saya batalin pelayanan di Surabaya. Saya enggak tahu mau apa, pokoknya saya batalin, suami saya juga batalin. Ya kita ternyata hanya untuk om ini. Dan Tuhan seperti ngomong gini, hanya untuk dia Tuhan datang. Saudara tahu om ini loh enggak pelayanan gereja. Dia ini loh orang tua yang lugu. Cuma cinta Tuhan. Serius sama Tuhan. Mau datang ibadah. Sebelum dibawa pulang. Tuhan beri yang dia inginkan. Dia enggak minta duit. Dia enggak minta yang lain. Dia cuma minta ibadah. Tuhan kirim kita buat ibadah kecil. Nyanyi, nyembah, sampai dia ketemu Tuhan, merasa tubuhnya kuat. Coba saudara bisa lihat gak Tuhan kita yang kasih itu. Dia gak minta duit, dia cuma minta ketemu Tuhan. Dia ketemu Tuhan, bahkan sebelum dia dibawa pulang,
dia sudah ketemu Tuhan. Nangis saya di kamar mandi saudara. Saya mikir Tuhan tuh hebat. Semakin saya melayani, semakin saya belajar, Tuhan saya hebat. Katakan amin. Dia tidak hanya baik kepada satu orang, dia baik kepada semua anak-anaknya. Dia gak cuma sayang satu orang, dia sayang semua anak-anaknya. Hanya dia ingin tunjukkan perkenanannya kepada anak-anaknya. Tapi dia harus dapatkan apakah anak-anaknya punya iman yang benar di sana. Supaya apa yang dia berikan tidak menjadi sia-sia buat hidup kita. Bukan merusak hidup kita, tapi hidup kita mempermuliakan dia sampai kita tutup mata. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita sudah selesai. Ya, sedikit agak panjang tapi saudara dari cerita ini coba kita renungkan. Dari firman yang hari ini kita dengar, adakah iman di dalam diri kita? Iman itu cuma timbul dari firman. Selama saudara tidak suka firman, ya saudara akan jadi Kristen yang begitu-begitu saja. Alami Tuhan itu indah loh saudara. Saya besok libur pelayanan. Kalau lihat agenda saya kosong itu saudara, langsung rasa gini. Anak saya ini HP ini tab saya yang lama. Kemarin anak saya bilang, "Ma, beli yang baru, Ma." Ini sudah 10 tahun, ini berkat saudara ya. Saya bilang ini masih bisa dipakai, dia bilang ada, "Ma, beli yang baru lah, Ma." Mosok toh, Ma, pakai yang 10 tahun. Saya nurut lah, beli. Dan lebih murah dari ini. Saya cuma buat khotbah sama isi jadwal. Saya enggak pakai utak-atik. Ini juga cuma untuk khotbah dan jadwal, dah enggak ini. Terus dia pindahkan jadwal saya. Dia bantu saya pindahkan ke tab baru. Terus dia ngomong, "Mama, kok iki khotbah tiap hari ya, Ma?" Saya bilang, "Kamu ini anak mama mestinya ngerti. Tapi aku enggak pernah lihat jadwalmu ini. Baru ini tak pindah no. Bendino loh ini, Ma." Saya bilang, "Kamu tahu kenapa? Mama kalau ketemu Tuhan itu cek gampang nangis. Nek enggak ketemu Tuhan itu kira-kira kekuatan dari mana saya? Bisa terus ngerjain yang Tuhan suruh. Kadang di rumah, ini sedikit curhat ya. Kadang di rumah saya ngomong, semua orang bisa WA saya, telepon, "Bu, saya punya masalah, Bu, saya punya masalah." Saya loh enggak bisa kemana-mana. Enggak ada satu orang pun bisa saya ajak ngomong tentang masalah saya dan capeknya saya, enggak ada. Saya di rumah enggak ada pembantu saudara. Pulang rumah ini beresin rumah. Semua harus teratur, tertata dan rapi. Kalau enggak Tuhan yang kasih kekuatan, wis ambruk saudara. Itu bukan sehari, itu bertahun-tahun terus seperti itu. Tapi satu hal yang saya tahu, ladang itu sudah kuning, pekerja sedikit. Kalau masih dipakai Tuhan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Berarti Tuhan masih percaya. Pemain musik, WL, saya sama. Nggak ada yang lebih baik. Mainlah musik baik-baik sebagai penyembah. Worship leader sebagai penyembah. Saya khotbah juga sebagai penyembah buat persembahan buat Tuhan. Saudara hadir di sana, sungguh-sungguhlah. Kita loh di ruangan ini, enggak ada yang beda. Cuma namanya saya pendeta gitu toh. Tapi di Alkitab, kita ini loh sebutannya sama, anaknya Bapa. Katakan amin. Selama kita sungguh-sungguh dipercaya sama Dia, kita akan hidup di dalam banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan, tapi kita menikmati penyertaan Tuhan. Amin. Saya datang di sini, dengar lagunya, jangan lelah, ngono, iki wes lelah. Ya ikut nyanyilah, jangan lelah, nah jiwanya bangkit ya kan gitu. Buktinya khotbahnya masih bisa 1 jam. Toh, katakan amin. Jadi saudara jangan remehkan sebuah ibadah, karena ibadah itu ada buat saudara dan saya, bukan buat Tuhan. Tuhan itu loh saudara mau nyembah ndak nyembah, saya mau nyembah ndak nyembah. Di sorga itu loh malaikat-malaikat menyembah. Orang-orang kudus yang sudah ada sana menyembah. Nggak perlu penyembahan dari bumi kok. Tapi setiap penyembahan dari bumi, apa yang dipersembahkan di dalam hidup kita, yang berbau harum sama Tuhan, upahnya kembali ke kita. Benar gak sih? Alkitab loh selalu mencatat, nggak ada keuntungan di pihak Tuhan. Semua keuntungan di pihak kita.
Jadi jangan lagi bermalas-malasan, jangan lagi suam-suam kuku. Sudah waktunya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Minimal kita sudah mengerjakan sesuatu yang berguna selama kita hidup. Dan bisa jadi orang yang dipercaya. Ayo mari pejamkan mata, angkat pujian. Cherry. Dan kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Saya persilakan. Ya, puji Tuhan ya, firman Tuhannya luar biasa malam hari ini. Kita semua diberkati. Terima kasih Ibu Valen ya, atas firman yang luar biasa. Malam hari ini kita juga kedatangan tamu, ada 2 tamu. Pertama mamanya Ibu Meti, 90 tahun lebih. Ya, 90 tahun lebih. Tahu-tahu kok ingin ke gereja, ingin ke persekutuan. Saya mau ikut. Ya, sudah 90 berapa Pak Bu Meti? 95. Wah, luar biasa ya. Dia mau datang ibadah. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya. Nah, juga kita ada tamu yang besok akan pulang ke Manado. Bapak Pendeta Pastor Bibi Sep Candio, di mana dia ini dulu pimpinan Elroy di Manado, ketua Elroy Manado, sekarang diangkat Tuhan lebih tinggi lagi ya. Jadi dia jadi ketua umumnya Fokim ya. Jadi Fokim itu dari banyak dari gereja-gereja GPDI, GBI ya. Ya mereka dia sampai dia ketua umumnya sekarang. Bukan hanya di Indonesia, tapi ke yang Fokim yang ada di Amerika, dia ketua umumnya sekarang ya. Puji Tuhan, dia dulu dari ketua umumnya ketua Elroy Manado, tapi diangkat Tuhan lebih tinggi lagi, dan tetap dia rendah hati mau datang ibadah ya. Puji Tuhan. Kalau nanti Pak Ketua mau undang Ibu Valen ke Manado, sudah ada di sini ya. Mungkin 1-2 kata untuk Pak Bibi. Besok pagi akan kembali ke Manado ya, kita akan berdoa sama Ibu ya. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita dahsyat. Yesus Raja, saya anaknya. Yesus Raja, saya anaknya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya diminta untuk bersaksi. 2008 saya bertobat. 2010 perkiraan saya ketemu Pak Edi. Dan akhirnya bisa bergabung di PD Elroy, dan melalui PD Elroy saya semakin banyak belajar. Bahkan saya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya sekitar 2015 saya menjadi pemimpin Elroy di Manado, dan melalui ibadah Elroy saya banyak melihat kasih Tuhan yang begitu besar, mujizat Tuhan yang begitu hebat. Karena seperti firman yang baru mengingatkan saya kembali, kenapa saya terima firman seperti Ibrani 11:6, karena mungkin iman saya sudah mulai menurun. Tidak seperti iman mula-mula. Karena saat saya pegang Elroy yang ada di Dolphin Manado, saya tahu ibadah berjalan kurang lebih 2 bulan, saya pindahkan di depan gudang saya. Dan saya beriman, saya percaya karena ini bagian dari kehendak Tuhan. Gitu. Selama 1 tahun setiap hari Selasa saya ibadah dan tidak pernah kehujanan. Padahal curah hujan di Manado itu 8 bulan hujan, dan kalau hujan itu hampir setiap hari. Dan ini di Surabaya panas, Manado hujan terus. Bahkan minggu kemarin beberapa daerah banjir. Ya kan?
Dan di dalam perjalanan pelayanan Eroi, apa yang ada di dalam Alkitab itu menjadi bagian dari setiap pelayanan Eroi di mana aja. Sehingga akhirnya 2017 saya dipanggil oleh GBDI dan saya dilantik sebagai pendeta GBDI. Dan teman seangkatan saya di tahun 2017 di Mubes Bandung 976. Satu-satunya yang hanya dari Eroi bukan dari GPDI, hanya saya sendiri. Sebesar apapun itu institusi, sebesar apapun aturan dari gereja, kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Dan saya sampai detik ini sah bahwa saya pendeta GBDI. Tapi napas hidup saya selalu katakan baik kepada ketua MP, bahkan sebagian besar dari ketua MD, pemimpin provinsi, saat ini sudah bergabung di dalam FOKIM Family of Christ International Ministry dan mereka menjadi staf dari FOKIM. Itulah sebuah karya Tuhan yang besar melalui PD Elroy. Jadi kalau saudara terus tumbuh di dalam iman yang percaya kepada Tuhan, dan saudara mau mengambil keputusan, mengambil bagian di dalam hidup, karya besar Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Dan kemarin terakhir saya berangkat ke Malaysia, dan SIB di Malaysia siap untuk ambil bagian di dalam FOKIM. Di Johor ada Kalvari, ada Immanuel, itu nama organisasi yang ada di Malaysia. Ada SIB, mereka juga siap untuk gabung di dalam keluarga Kristus, yaitu Family of Christ International Ministry. Itulah sebuah karya besar Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga sering memang saat kita punya jabatan, punya kedudukan, kadang-kadang kita terlena dan akhirnya kita bisa jatuh. Sejak saya dimentori oleh Pak Edi, apa yang dilakukan oleh Pak Edi, saya berusaha untuk belajar. Siapa yang belajar ikut iman di dalam kesehatan yang dilakukan oleh Pak Edi? Angkat tangan. Saya adalah satu-satunya murid yang beriman. Sejak saya bertemu Pak Edi, karena Pak Edi tidak pernah minum obat, saya pun tidak pernah minum obat. Sakit apapun saya nggak minum obat. Malam saya diare, malam saya mutaber, dan perintah dari pendeta saya, gembala saya, setiap hari Senin sampai Kamis itu harus ibadah puasa. Dan saya kalau puasa dari jam 5 sore berakhir jam 6 sore. Itu kalau saya puasa. Karena saya belajar di dalam puasa saya di aliran sebelum saya terima Tuhan Yesus, aliran kejawen, kalau puasa harus 24 jam. Kalau enggak itu namanya puasa bohong-bohongan. Namanya puasa ya 24 jam. Kalau puasa Esther ya 24 kali 3, 72 jam. Ya kan? Kalau puasanya Daniel 21 hari. Puasanya Musa 40 hari. Belajarlah untuk puasa yang benar supaya Tuhan beserta kita. Tuhan tolong kita. Tapi kalau kita puasa hanya nyontok yang ada di muka bumi, seperti puasa saudara kita, seperti puasa adat kita, memang berguna, memang bermanfaat, tapi nggak sempurna. Tapi kalau mau sempurna, lakukan apa yang firman ajarkan. Kerjakan apa yang Tuhan maui di dalam setiap kehidupan kita. Saudara akan melihat hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Oke, kita akan tutup. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Bahkan kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih berkat pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu hanya perkenanan Tuhan saja semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal sampai pertengahan sampai selesainya kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terutama Tuhan, setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami iman sehingga kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengembalikan berkat atas Ibu Valen yang sudah menjadi saluran berkat malam hari ini. Tuhan memberkati, singkapkan reserve firman Tuhan bagi Pak Ibu Valen, dimanapun Tuhan dia melayani. Tuhan pakai lebih luar bersama juga Pak Henry, Tuhan yang Tuhan sudah sembuhkan dari sakit, itu kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa dengan kesembuhan dari Pak Henry Tuhan. Terima kasih, pakai mereka suami istri yang sudah menyerahkan hidup mereka untuk Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak keluarga, banyak jiwa, umat Tuhan, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, banyak kota, banyak negara, bangsa, suku bangsa, manapun Tuhan utus mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak semua keluarga besar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semoga usaha bisnis mereka, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami juga menyerahkan Pak Bimbi yang besok pagi bersama Cik Noni akan kembali ke Manado. Tuhan berkati serta lindungi, pimpin sertai bersama juga hamba-Mu suami istri. Pada hari Minggu pagi kami akan ke Seoul Tuhan, menuju lewat Hong Kong Tuhan. Tuhan memberkati, untuk itu kami bersyukur pesawat yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami semua, cuaca terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan menjadi pimpinan penerbangan bagi kami, Roh Kudus berkarya sehingga kami pergi dan pulang tiba dengan selamat. Dan juga dalam pelayanan kami ibadah juga di Seoul Tuhan, kami boleh jadi berkat dan kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji Tuhan selamanya. Berkati Pak Bimbi dan Cinoni, usaha bisnisnya yang diberkati. Jemaat juga Elroy di mana berada Tuhan, pusat sampai cabang-cabangnya diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang alami masalah pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan keluarga, apapun pergumulan jemaat Tuhan yang sudah jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa untuk Tuhan khususnya untuk program-program PDL Roy. Tuhan memberkati jadwal pelayanan Tuhan yang urapi dengan kuasa urapan Tuhan. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, tim musik bersama juga WL, memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami juga menyerahkan negara dan bangsa kami ini di dalam tangan Tuhan. Selamatkan negara bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan juga pemerintahan yang baru yang ada ini, Tuhan yang berkati, dijauhkan musuh-musuh luar, musuh dari dalam dijauhkan. Mereka tetap berdiri di atas kepentingan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, dan sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan kudusan firman-Mu, beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga baru Tuhan tambah-tambahkan bagi kami itu pakai untuk melayani itu lebih lagi. Mereka yang sudah membawa berkat ini, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Kita itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing. Berkati serta lindungi, tiba di rumah masing-masing tidak kurang satu apapun. Kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita, mengurapi kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.